kami ya Bapa. Engkau nyatakan itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat kasih setia Tuhan. Terima kasih buat Engkau sudah mau ke dunia ini dan Engkau memberikan kasih-Mu ya Bapa. Engkau menyatakan semua itu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih buat apa yang telah Kau kerjakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman Tuhan, biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kami ya Bapa. Biar firman Tuhan ini menjadi rema buat kami ya Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau nyatakan semuanya itu Tuhan buat jemaat-Mu di tempat ini. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kami setiap orang yang mendengar firman-Mu akan bertumbuh dan berbuah Tuhan di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang percaya katakan amin. Selamat Natal semuanya. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, hari ini kita semua yang hadir penuh dengan sukacita, amin. Saya mewakili penggembala di tempat ini mengucapkan selamat Natal buat kita semuanya. Boleh sapa kanan kirinya, katakan selamat Natal. Ya. Perkenalkan, nama saya David Handioko dan istri saya Hedi Wijaya dan anak saya Marcelia Wijaya. Pelayanan saya di tempat ini bersama dengan Pak Kris yang belum bersama-sama dengan kita, Gembala Gereja Edisi Bandar Lampung dan pemimpin Kesanda. Itu aja. Dan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema yang berjudul adalah memberikan harapan bagi dunia. Dunia belum berfungsi. Nah, Bapak Ibu, hari ini kalau kita bicara tentang Natal, Natal itu bicara tentang kasih Allah. Mungkin Bapak Ibu beranggapan bahwa hari Natal itu hari gimana kita merayakan penuh dengan sukacita. Mungkin Bapak Ibu sudah masak-masak apa hari ini Bapak Ibu? Siapa nanti siang mau makan apa? Mungkin ada yang mau tukaran kado atau ingin jalan-jalan bareng sama keluarga. Ya itulah suasana Natal. Tapi yang tadi terpenting adalah Natal itu adalah kasih Allah yang nyata dalam kehidupan manusia Bapak Ibu. Tentunya kita itu merasa bahwa dalam hidup ini nih seperti halnya kita mendapatkan anugerah daripada Tuhan. Katakan anugerah Bapak Ibu. Nah, anugerah itu artinya sesuatu yang Tuhan berikan secara cuma-cuma buat kita. Pada dasarnya manusia itu butuh yang namanya sandang, pangan, dan papan. Betul nggak? Itu yang kita cari semua, betul? Kita merasakan bahwa itu yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu tahu juga Bapak Ibu, sama halnya dengan paru-paru kita butuh yang namanya oksigen, betul? Nah, begitu juga hidup kita tuh perlu dikasihi Bapak Ibu. Bukan hanya sandang, bukan hanya hal-hal yang kita perlukan sehari-hari, tapi hidup kita ini perlu dikasihi Bapak Ibu. Siapa yang di sini tidak mau dikasih? Boleh angkat tangan? Nah, berarti semua kita perlu dikasihi Bapak Ibu. Saya mau katakan begini Bapak Ibu. Ketika kita manusia, saya pernah sampaikan ini di dalam Natal Happy Heart kemarin, tapi ini buat saya satu yang meremah sekali Bapak Ibu. Manusia itu perlu makan. Manusia kira-kira berapa hari nggak makan tapi minum bisa bertahan hidup? Berapa hari? 11. 40 hari surveinya Bapak. Manusia itu nggak makan saja bisa bertahan hidup asal dia minum. Tuhan Yesus puasa sampai 40 hari. Dia bisa makan, maksudnya makan aja gitu, nggak makan tapi tetap minum ya supaya nggak kekurangan cairan, itu bisa bertahan 40 hari Bapak Ibu. Sedangkan manusia tanpa makanan hanya minum itu hanya 3 hari bertahannya. Minum aja karena kehilangan cairan tubuh. Nah, tetapi saya mau katakan, coba seandainya kalau Bapak Ibu 1 menit aja atau 2 menit aja tidak bernafas hari ini, gimana rasanya? Boleh kita coba? 2 menit gak bernafas, tutup hidung gak bernafas sama sekali. Kira-kira apa yang terasa? Sesak, betul nggak? Kira-kira apa yang terasa? Kita akan merasa ada oksigen yang tidak kita bisa hirup. Nah, makanan, minuman yang saya sampaikan tadi, manusia mencari dan harus membeli, betul? Tapi untuk oksigen, untuk udara, coba deh Bapak Ibu bernafas semua hari di ruangannya. Coba hirup sebanyak-banyaknya. Ayo hirup. Bayar nggak? Gratis, betul nggak? Nah, yang paling penting dalam hidup ini aja Tuhan kasihkan kita gratis.
Jangan kita hidup sepuas-puasnya, kecuali di IGD ya, bayar ya. Kalau di IGD kan kita pakai oksigen bayar kan, betul nggak? Kita mau hidup sebanyak-banyaknya, free buat kita semua. Yang sangat-sangat penting dalam hidup ini, Tuhan berikan gratis buat kita. Itulah kasih Allah dalam kehidupan kita. Saya akan cerita tentang pelajaran hidup dari ikan salmon, Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu pasti tahu lah ya ikan salmon. Nah, ikan salmon ini unik Bapak Ibu. Ikan salmon ini, dia ini ikan yang bisa hidup di air tawar dan hidup di air laut juga Bapak Ibu. Nah, ikan salmon ini menghabiskan masa-masa mudanya itu di dalam air tawar, di sungai-sungai gitu ya. Tapi dia akan mengakhiri hidupnya nanti masa-masa dewasanya itu di lautan dalam. Tapi yang menarik Bapak Ibu lihat di sini. Kalau kita melihat di sini, ikan salmon itu ketika dia mau bertelur ya, kalau kita ikan itu bertelur, dia akan menghabiskan waktu perjalanan yang panjang menuju ke aliran sungai. Ingat saya katakan tadi, dia itu bertelurnya atau masa kecilnya di sungai, tapi dia akan menghabiskan waktu dewasanya di lautan. Nah, siklus ini akan terus berputar. Pada saat salmon sudah mau membuahi telur-telurnya, dia harus melakukan perjalanan yang sangat panjang menuju ke sungai Bapak Ibu. Nah, dalam perjalanannya Bapak Ibu, ikan salmon harus melalui banyak sekali yang namanya cobaan. Nah, salah satunya dia harus melawan arus untuk menuju ke sungai. Sungai itu berarti lebih tinggi ya pada laut, betul kan? Air kan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah. Sungai alirannya ke akhirnya muaranya ke laut. Nah, ketika dari laut dia akan terus berenang sampai menuju ke sungai Bapak Ibu. Nah, perjalanannya ini sangat unik Bapak Ibu. Kalau kita lihat di sini, dia akan melawan arus dulu. Belum lagi dia harus lompat kurang lebih sekitar 3 meter untuk menuju ke sungai. Nah, dalam perjalanannya si salmon ini bisa saja mati duluan sebelum sampai di sungai, karena biasanya ada beruang, ada hewan-hewan yang lain siap untuk memangsa dia dalam perjalanan seperti itu. Setelah dia melewati ini, kalau dia lolos, dia akan lagi melewati yang namanya bebatuan yang sangat tajam di dasar-dasar sungai. Nah, perjalanan ini sampai di mana dia menuju tempat di mana dia akan menetaskan telur-telurnya. Biasanya mereka sampai di sungai, mereka akan menggali pasir yang di bawah sungai dan membiarkan telur-telur itu berada di dasar sungai itu tadi. Dan si betina dan si jantan, mereka menjagai telur itu supaya aman dari masa-masa yang lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah anak-anak itu menetas, dipastikan induk salmon pasti mati Bapak Ibu. Mati karena mungkin kelelahan, perjalanan yang jauh. Belum lagi tadi itu saya bilang dia harus melewati batu-batuan yang tajam, sehingga dipastikan ketika telur-telur itu menetas setelah menjaga itu semua, salmon pasti akan mati Bapak. Cerita ini menginspirasi kita, artinya ada sesuatu dalam kehidupan ini yang punya kasih yang begitu besar seperti salmon tadi Bapak Ibu. Dia mengorbankan dirinya untuk mati, tetapi apakah salmon akan habis karena mati-mati terus? Bayangkan Bapak Ibu, salmon itu sekali bertelur sekitar 3.000 sampai 8.000 telur. Jadi walaupun indukannya meninggal, tapi dia akan melahirkan atau menetaskan ikan-ikan salmon yang baru. Berikan tepuk tangan buat kita. Pelajaran hidup yang kita dari ikan salmon ini artinya memang ada kasih yang begitu besar Bapak Ibu. Sama yang Tuhan tunjukkan kepada kita hari ini. Natal bicara tentang Allah hadir ke dalam dunia ini dalam rupa manusia.
yang mengingatkan kita bahwa memang manusia tidak bisa membereskan dosa-dosanya sendiri. Makanya begitu harus besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anak yang tunggal, Bapak Ibu. Maka dikatakan daripada itu kita akan belajar dari Matius 1 ayat 21 sampai dengan 23. Ini bicara tentang kasih Allah dalam dunia ini. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semuanya. Ia di sini maksudnya Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosanya. Ceritanya adalah malaikat datang kepada Yusuf yang pada saat itu adalah tunangan dari Maria. Mereka belum menikah. Dia memberikan kabar, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Ayat yang ke-22, semuanya itu terjadi supaya digenapi digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang artinya apa? Allah beserta dengan kita. Nah, penyertaan Allah inilah yang menunjukkan kasih-Nya dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Katakan amin. Dan disinilah kita belajar bahwa Allah itu memang benar-benar mengasihi umatnya, sehingga Dia mau nanti puncaknya mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa manusia. Maka daripada itu pagi hari ini ada 2 poin saja yang mau saya sampaikan. Allah menghadirkan kasih-Nya untuk menghapus masa lampau kita, Bapak Ibu. Nah, dikatakan untuk menghapus masa lampau kita, di sini Allah menunjukkan sekali lagi kasih-Nya yang begitu besar. Di dalam Matius 1 ayat 21 dikatakan, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Kita punya masa lalu, betul nggak? Setiap orang yang hadir di ruangan ini punya masa lalu yang kelam, betul? Setiap orang yang punya masa lalu kelam, tidak ada seorang pun yang mampu untuk keluar dari masa lalunya. Masa lalunya selalu terngiang-ngiang, selalu terbawa sampai masa hari ini. Tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghilangkan itu semua. Bahkan sampai hari ini kita akan terus membawa masa lalu itu. Maka dikatakan Yesus datang ke dunia ini karena Dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, Bapak Ibu. Nah, saya punya kisah menarik, Bapak Ibu. Waktu saya SD, perkiraan antara umur 7 tahun, 8 tahun, 7 dan 8 tahun gitu ya. Saya itu anak yang suka bermain di sungai. Siapa di sini yang pernah main di sungai, Bapak Ibu? Nah, banyak ya. Nah, sungai itu berbeda dengan laut, Bapak Ibu. Ya, kalau sungai itu dia punya arus yang sangat kencang, Bapak Ibu. Nah, sungai yang saya maksud ini bukan sungai-sungai yang kalau saya lihat di Bandar Lampung itu yang kecil-kecil gitu, bukan ya. Sungai yang di sini yang maksud adalah sungai yang lebar sekali dan panjang, Bapak Ibu. Dan pada saat itu namanya itu, kalau Bapak Ibu tahu, namanya Sungai Kombring, Bapak Ibu. Nah ya, kalau Sungai Kombring itu sungai yang sangat besar dan panjang, lebar dan panjang, Bapak Ibu. Nah, saya pada saat itu belum bisa berenang. Nah, tapi kesukaan saya main di sungai. Karena sungai itu pada saat surut itu nggak ada dalam, segini aja. Makanya kita suka main ke sungai, suka main berenang-berenang gitu ya. Tapi saya nggak bisa berenang pada saat itu. Nah, ketika saya main, yang namanya sungai itu dasarnya itu tidak bisa diterka. Ada yang dalam, ada yang dangkal, ada yang dalam lagi. Karena di sungai itu banyak orang yang suka ngambil pasir, suka ngambil koral untuk dijual. Jadi dikeruk-keruk itu lama-lama kan mendalam ya. Nah, jadi intinya dasar sungai itu tidak bisa kita terka. Mungkin sekarang ini di sini ya kita bisa main, wah cetek rusun, naik lagi airnya bisa lagi. Tapi tiba-tiba kita bisa tenggelam karena dasar sungai itu tidak bisa diterka. Saya beserta dengan teman-teman saya, yang namanya kita bercanda nyebrang sungai. Nah, nyebrang sungai itu biasanya di seberang sana itu ada pulau, di mana di sana itu banyak sekali tumbuhan
buah-buahan, saya kayak mangga, rambutan dan sebagainya. Kita anak-anak usia-usia seperti itu senang sekali. Nah, pada saat berjalan, saya ingat sekali Bapak Ibu. Berjalan pelan-pelan, tiba saatnya saya tenggelam. Tenggelam artinya benar-benar dasarnya itu tuh saya tidak bisa memijak lagi. Yang saya tahu pada saat itu semuanya gelap. Disitulah saya berkata, aduh ini saya mati nih, bakal pasti mati. Karena saya nggak bisa berenang. Yang saya bisa lakukan, saya begini-begini aja, panik. Saya nggak bisa apa-apa, saya nggak bisa berenang. Satu saat teman saya menarik saya. Dia memegang baju saya dan saya terdapat di posisi yang aman pada saat itu. Maksudnya aman itu dia narik saya, mungkin dia dengan cara berenang, saya nggak tahu. Dia diposisikan saya di posisi yang lebih dangkal lagi ternyata. Dalam kisah ini saya belajar, sebenarnya kalau tidak ada teman saya tadi, apa yang terjadi dengan saya? Apa? Gak ada saya khotbah di sini Pak. Maksudnya gitu ya, innalillahi mungkin ya, hanyut. Saya nggak bisa berkata apa-apa lagi, tapi saya ingat teman saya menyelamatkan saya dari arus yang kencang. Itulah yang dikatakan bahwa Yesus menghapus masa lampau kita yang kelam. Dia menyelamatkan kita. Amin. Dia menyelamatkan kita dari masalah dosa-dosa kita yang lalu, dari hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Yang harusnya kita ini adalah budaknya dosa, yang harusnya kita nggak bisa keluar dari dosa itu sendiri. Tapi Yesus datang ke dunia ini, Dia lahir ke dunia ini, Dia menyelamatkan kita, Dia menarik kita Bapak Ibu. Supaya apa? Dibawanya kita kepada jalan yang terang, yaitu terang dunia. Maka dikatakan Yesus adalah terang dunia. Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan pengharapan yang baru buat kita. Karena yang dulu kita nggak bisa melihat terang itu. Manusia berbuat sesuka hatinya, manusia berbuat semau apa yang dia mau. Karena itu apa? Menjijikkan bagi Allah. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, Yesus hadir ke dunia ini memberikan harapan yang pasti buat kita semua. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Selanjutnya yang kedua Bapak Ibu, Allah menghadirkan kasih-Nya untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan Bapak Ibu. Yang seperti saya katakan tadi, bagaimana ketika paru-paru kita membutuhkan oksigen, manusia perlu dikasih untuk apa? Mendapatkan harapan yang baru Bapak Ibu. Manusia hadir di dunia ini, banyak orang yang merasa putus asa. Manusia kadang merasa kehilangan kasih. Saya tidak diperhatikan, saya sendirian, saya nggak punya teman, saya nggak punya komunitas. Tapi Allah hadir memberikan harapan yang baru Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu, ketika sekarang lagi musim liburan, ada beberapa tempat-tempat liburan, mungkin ada favorit yang menjadi tempat tujuan destinasi kita untuk liburan. Ada orang mau ke pantai, ada orang yang mau ke gunung, ada orang yang mau ke mall dan sebagainya. Nah, saya salah satunya pernah pergi sebuah gunung di mana tujuannya adalah melihat matahari terbit Bapak Ibu. Kira-kira di mana ya di Indonesia ini kalau kita mau lihat matahari terbit yang terbaik di mana? Di mana? Gunung. Di mana lagi? Jalan Surya. Ya. Nah, pasti banyak spot tempat di Lampung juga banyak sih kalau kita mau melihat matahari terbit ya. Melihat suasana matahari ngintip-ngintip gitu ya. Nah, di mana aja tempatnya banyak. Dan salah satu pengalaman saya, ini cerita pengalaman saya memutuskan untuk pergi ke Bromo Bapak Ibu. Nah, kalau di Bromo memang terkenal sekali di mana ada tempat spot-spot titik di mana kita bisa menantikan matahari itu terbit Bapak Ibu. Nah, saya ceritakan sedikit supaya Bapak Ibu bisa memahami apa yang saya ceritakan. Saya berangkat dari Malang, itu tengah malam, jam 12-an, dijemput di kota Malang. Nah, dalam perjalanan dari Malang itu menuju ke Bromo itu memakan waktu sekitar ya kurang lebih 2 jam lah perjalanannya.
Nah, perjalanan awalnya dari Malang itu biasa-biasa aja, tapi ketika kita sudah mulai masuk naik ke daerah dataran tingginya, saya merasakan yang namanya mual. Ada Bapak Ibu kalau naik kendaraan kelok-kelok mual, ya perlu kantong plastik gitu ya, siap-siap. Dan saya merasa mual sekali karena mungkin sudah capek ya, jam 12 itu harusnya kita istirahat, tidur. Tapi ini perjalanan yang sangat-sangat menurut saya ekstrim. Muter, belok, kelok. Saya rasa ada mual, tapi belum mau gitu, belum mau begitulah ya. Tapi saya rasa mual. Sampai di titik dimana kita harus berganti dari kendaraan pribadi pakai jeep. Itu kurang lebih sekitar jam 3 subuh. Saya istirahat, minum yang hangat-hangat, karena sebentar lagi kita akan menuju ke tempat spot kita, bagaimana kita akan menyaksikan matahari terbit, Bapak Ibu. Setelah naik jeep, kita pergi lagi ke sebuah bukit, di mana itulah titik yang terbaik kita bisa melihat matahari terbit. Sampai di sana kira-kira masih sekitar jam setengah 4 atau jam 4 pagi lah. Saya melihat apa yang harus dilihat di sini, yang istimewanya apa? Karena tempat itu semuanya gelap, gelap gulita. Karena listrik itu hanya di tempat warung-warung aja. Tempat kita makan Indomie, tempat kita pesan bandrek, tempat kita menghangatkan tubuh, itu penerangan di daerah situ aja. Tapi di tempat spot kita untuk melihat matahari terbit, itu semuanya gelap. Sang pemandu wisata berkata, Pak, nanti kita jam berapa gitu ya, kita kumpul di sini semua ya, kita akan menantikan matahari terbit. Dalam hati saya, apa iya sih tempat seperti ini tempat yang terbaik untuk melihat matahari? Tapi ya sudahlah, karena sudah sampai di titiknya kan, dalam keadaan yang capek, ngantuk. Bayangkan hari itu pasti saya nggak tidur, karena kita berangkat dari Malang itu sudah jam 12 malam. Kalau jam 12 malam apa pagi ya? Malam lah ya saya bilang, karena belum pergantian waktu kayak gitu ya. Saya berangkat itu capek sekali, udah capek banget, nggak tidur dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu, pada saat semua orang sudah berkumpul, seperti orang menonton gitu ya, duduk gitu ya, tiba-tiba dari kejauhan sana kelihatan cahaya yang awalnya hanya oren saja, Bapak Ibu. Semakin dia tinggi, semakin dia ngintip, orang semakin terbuka. Semakin dia tinggi mataharinya, semua orang mengeluarkan kamera handphonenya, mengabadikan satu demi satu. Dan saya melihat, wow, awalnya sih masih belum begitu bagus ya, karena masih hanya kecil banget yang dia ngintip matahari. Bapak Ibu bayangin kalau matahari ini tuh seperti apa? Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Orang berkata, wow, keren banget. Dan saya yang notabene sudah kecapean, hanya terpukau, keren banget ciptaan Tuhan. Dia terbit memberikan harapan buat orang-orang yang lelah seperti saya, memberikan harapan buat orang yang menantikan keindahan dunia. Semakin tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi, semakin tinggi dan semakin tinggi matahari memberikan pengharapan baru buat orang-orang yang menantikan cahaya itu. Dan tiba saatnya matahari itu terbit, kita melihat semuanya yang awalnya yang saya katakan gelap, yang nggak kelihatan apa-apa, disitulah matahari memberikan penampakan. Ada gunung Batok, ada gunung Bromo, ada gunung apalagi. Karena seluas kita memandang, semuanya yang kita lihat adalah pemandangan. Apa yang saya mau berikan tentang cerita saya itu? Matahari bicara tentang pengharapan, amin. Yang saya tadi merasa gelap, yang saya tadi merasa nggak ngerti apa-apa, nggak bisa ngeliat apa-apa, begitu matahari terbit, disitulah saya melihat bahwa semuanya indah. Hal yang sama ketika bangsa Yehuda mengalami masa-masa yang sukar, karena pada saat itu bangsa Yehuda ditekan dengan dua bangsa yang berdekatan pada saat itu, pada zaman itu. Di situ Yesus memberikan satu pengharapan.
yaitu di dalam Yesaya. Di dalam Yesaya 7 ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Saya bacakan karena saya tidak tulis di situ. Yesaya 7 ayat 14 katakan gini. Sebab Tuhan sendirilah akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat 14. Apa hubungannya ayat ini dengan pengharapan? Nah, ayat yang kita baca tadi Bapak Ibu, di dalam Matius 1 ayat yang ke-22 dikatakan begini. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Nabi di sini maksudnya adalah Nabi Yesaya, Bapak Ibu. Artinya kejadian ini sebenarnya 700 tahun yang lalu sudah dinubuatkan Bapak Ibu. Bahkan ada orang yang akan memberikan pengharapan. Seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan memberikan nama Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita. Disinilah pada saat orang-orang bangsa Yehuda mengalami yang namanya kegelapan dalam kehidupannya, Yesus Allah melalui nabinya Yesaya memberikan nubuatan, memberikan pengharapan. Suatu hari kelak akan ada seorang anak laki-laki datang ke dunia ini yang memberikan pengharapan buat setiap orang yang butuh pengharapan, Bapak Ibu. Semuanya akan terjadi, akan digenapi Bapak Ibu. Dan firman Tuhan ini berkata bahwa Allah datang ke dunia ini memberikan pengharapan, memberikan suatu pembeda buat kita. Yang seperti halnya kalau kita lagi sesak nafas, susah bernafas, tiba-tiba nafas kita kembali lagi lega. Itulah pengharapan Bapak Ibu, yang Tuhan katakan bahwa Yesus lahir ke dunia ini. Natal bicara tentang kasih Allah. Amin. Yang memberikan harapan, yang memberikan cahaya buat kita semua Bapak Ibu. Jadi artinya pada saat ini kalau kita bicara merayakan Natal hari ini, bukan hanya bicara tentang kado, bukan hanya bicara makan-makan, bukan hanya bicara kita liburan, tapi yang kita mau tahu bahwa Natal bicara tentang harapan. Mungkin di tahun ini kita sedang beranjak di penghujung tahun. Tahun ini kita mengalami kekecewaan. Saya ada banyak rencana yang tidak terrealisasi. Ada banyak hal-hal yang saya nggak bisa gapai di tahun ini. Ada banyak hal yang mungkin saya merasa kecewa sebagai manusia. Mungkin Bapak Ibu mengalami semua. Tapi Natal pagi hari ini yang kita peringati memberikan harapan baru. Katakan amin. Seperti matahari yang terbit, yang semakin hari semakin tinggi, semakin jam semakin tinggi, yang kegelapan, yang kita nggak bisa melihat apa-apa, justru Tuhan hadir dengan kasih-Nya yang memberikan keindahan buat kita semua. Sebentar lagi Bapak Ibu, kita akan menyongsong di tahun yang baru. Selalu ada harapan, amin. Selalu ada harapan. Selalu ada harapan Bapak Ibu. Berita Allah datang ke dunia ini memberikan harapan yang pasti buat kita. Supaya apa? Setiap orang yang percaya sama Tuhan, setiap orang yang menerima janji Tuhan, dia akan menerima pengharapan yang baru. Bapak Ibu, dialah pesan Natal yang kita dengar pada pagi hari ini, membawa kita kepada satu perenungan. Apapun keadaan kita, apapun keadaan kita hari ini, mungkin kita sudah mulai menyerah, mungkin kita sudah mulai merasa bahwa kayaknya semakin hari hidup saya nggak semakin baik, kesehatan saya semakin hari nggak semakin baik, finansial saya semakin hari nggak semakin baik. Tapi saya mau katakan, Tuhan hadir memberikan harapan. Tuhan hadir memberikan harapan yang baru
bukan pepesan kosong. Mau nggak kita menerima anugerah? Mau nggak kita menerima kasih? Kasih bicara tentang bagaimana Allah datang ke dunia ini. Dia memberikan damai buat kita, memberikan sukacita. Maka dikatakan kabar baik. Amin. Natal itu adalah kabar baik. Mau nggak kita dengan kabar baik? Buka hati kita, buka pikiran kita. Katakan, Tuhan, aku menerima kabar baik, Tuhan, bahwa hari ini aku akan mendapatkan pengharapan yang baru. Mari saya udah bagi berdiri. Buat pagi hari ini Bapak Ibu, saya pengen mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan saja. Merenungkan apa yang terjadi selama setahun ini. Apa yang terjadi yang kita alami selama setahun ini. Masih ada nggak kasih Allah dalam hidup kita? Masih nggak kita merasakan kasih Allah itu? Masih nggak kita beroleh anugerah kasih Allah dalam hidup kita? Atau mungkin kita udah mulai jauh? Atau mungkin kita sudah tidak respon terhadap kasih Allah? Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali. Tuhan setia dengan janjinya. Amin. Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya terhadap manusia. Bahkan sebelum Tuhan datang ke dunia ini, Allah melalui perantaraan Nabi Yesaya sudah menubuatkan akan ada penolong buat manusia. Yang pada notabene manusia itu nggak bisa keluar dari dosa-dosanya. Itu sudah dibuatkan jauh sebelum Yesus hadir di dunia ini melalui kelahiran dunia ini. Artinya apa? Tuhan kita punya Allah yang punya tujuan visi yang jauh ke depan, Bapak. Mungkin kita berpikir bahwa apa yang terjadi hari depan kita nggak ngerti. Tapi bayangkan Bapak Ibu, sebelum Yesus lahir ke dunia ini, Allah sudah memberikan nubuatannya melalui Nabi Yesaya akan ada. Tuhan kita berarti adalah Tuhan yang tidak terbatas. Kita nggak sanggup 1 jam aja ke depan apa yang terjadi, tapi Tuhan sanggup memberikan jalan apa yang akan terjadi buat kehidupan kita di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Itulah Bapak Ibu pengharapan yang sesungguhnya. Kalau kita mengharapkan kasih manusia, kasih sesama kita, sesama orang-orang kita, acap kali kita merasa kecewa. Betul nggak? Kecewa dengan manusia, kecewa dengan janji-janjinya. Tapi dengarkan pagi hari ini, Allah berjanji kepada kita, Dia akan terus memberikan pengharapan yang baru. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itulah kasih Tuhan. Mari tegak tundukkan kepala kita. Terima kasih.